Kacau, 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 kacau. Memang Konoha ini nggak layak lah main bola. Nggak pantas main bola. Kita main liga korupsi aja dah. Itu lebih bagus, saudara-saudara. Kalah dikit ngamuk. Masuk lapangan. Kejar-kejar wasit. Nggak sportif sama sekali. Kalau menang sesumbar. Main king-kingan. Aduh, lupa kalian sama tragedi Kanjuruhan. Lupa, lupa, lupa. Bilangnya oknum. Oknum kok banyak. Aduh, bubarin aja lah sepak bola di Indonesia. Bubar, bubar, bubar. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini perjalanan Persib Bandung, tim terbaik di Liga Indonesia dalam 2 musim terakhir dipastikan berakhir. Liga Champion Asia 2 ACL Tua setelah mengalahkan Ratchaburi Mitterpol, Ratchaburi FC dari Thailand 1-0 saudara-saudara. Walaupun menang tetapi di leg pertama Maung Bandung begitu katanya. Persib kalah 0-3. Itu artinya secara agregat Persib kalah 1-3 saudara-saudara. Kekalahan ini saudara-saudara bagi sebagian supporter itu mengecewakan, tetapi bagi banyak orang lainnya ya sudah diprediksi lah, karena kalah 0-3 itu tidak mudah untuk dibalikkan menjadi kemenangan 4-0. Walaupun pada awal-awal pertandingan Persib itu sangat agresif saudara-saudara. Mereka tampil dengan pemain-pemain terbaik mereka. Di depan itu si Andrew Jung didukung oleh Adam Alis, Eliano Reinders juga main, Tom Hai juga main di situ. Kemudian siapa lagi? Putros, Dewangga. Dewangga juga main. Kemudian Pakwalam, Teja juga main di situ, starting line up-nya skuad utama. Kemudian mereka juga secara statistik juga ball possession-nya bagus, dan itu ada gol berapa itu tadi, gol di awal-awal pertandingan yang dianulir, dibatalkan oleh wasit, dibatalkan oleh VAR. Bahkan golnya si Andrew Jung itu juga sempat dibatalkan karena offside, kemudian oleh VAR kemudian dianulir bahwa itu gol sah. Dan yang paling konyol, paling menurut saya paling stupid itu adalah kartu merah yang diterima oleh Ulian Bahros saudara-saudara di babak pertama, di akhir babak pertama. Itu kartu merah yang stupid, yang konyol. Walaupun itu membuat banyak orang berdebat, tetapi menurut regulasi, menurut aturan, menurut sudut pandang kacamata, nggak perlu pakai VAR, itu wasit juga sudah melihat bahwa itu memang kartu merah. Kartu merah saudara-saudara, kartu merah, kakinya ke atas, tekanannya terlalu kencang, posisinya itu berbahaya sekali, dan itu dari belakang, kartu merah. Dan tidak banyak orang yang tidak paham, mungkin kecewa penonton di lapangan, di stadion tidak tahu aturan, kemudian mereka marah di akhir pertandingan, menyalahkan wasit, masuk ke lapangan, menyerbu, mengejar-ngejar wasit. Waduh, bikin malu saja. Nah, saudara-saudara, ini adalah akhir dari pertandingan Persib melawan Ratchaburi. Dan kau lihat itu ada orang yang masuk 1, 2, 3, terus banyak mereka menyerbu dan wasit lari, pemain lah. Ini kasihan ini wasit, asisten wasit lari tunggang langgang masuk ke lorong diikuti dengan wasit yang lain. Sementara di sana kekacauan, tidak ada steward, tidak ada petugas yang menghalau ya. Cuma begitu-begitu aja tuh, kumpul-kumpul pemain bilang pergi, paling gitu lah. Kemudian ini suasananya di depan ruang ganti, di depan lorong, mereka melempari apa itu kan, bikinnya itu kan pakai duit rakyat, itu duit pajakmu juga. Kau rusak buat apa gitu loh. Kacau ini mah, ini kampungan lah, ini kampungan tidak beradab. Barbar, lempar segala macam, rusuh. Aduh, ini kan itu fasilitas negara, punya rakyat itu, barang itu tuh.
dibelanjakan, dibikin dengan duit pajak yang kau bayar juga, bapak kau yang bayar. Semua yang bayar itu, ibu kau yang bayar, kau rusak semua. Aduh, ini memang, aduh, itulah itu mereka dengan menggunakan menutup muka, melempari apa saja yang ada di situ. Tidak ada petugas yang berani. Dan ini terlihat Levin Kurzawa, Eliano, kemudian siapa ini? Bojan Hodak minta pemain supporter itu yang rusuh itu pulang, pergi, nggak usah bikin rusuh, kalian. Dia minta untuk meninggalkan. Kan ini, aduh, ini di level Asia kok situasinya kayak begini. Kalau di Liga 4 ya, walaupun agak terkutuk juga masih bisa ditoleransi lah. Tapi ini kan di level Asia. Level Asia, dan ini adalah juara Liga Indonesia. Kau pikir kau Real Madrid, juara terbanyak Liga Champion? Kau pikir kau Barcelona? Aduh, kacau ini, lihat. Dan petugas juga nggak ngapa-ngapain. Ya nanti kalau polisi turun lagi, ada gas air mata, ada korban, polisi yang disalahin. Tapi ya inilah situasinya seperti ini. Aduh, kacau. Itu tadi adalah rekaman, saudara-saudara, rekaman yang saya ambil dari sejumlah di sosmed itu banyak sekali beredar, saudara. Saya nggak tahu hak ciptanya di siapa, tetapi karena itu sudah berseliweran banyak sekali. Ada yang bilang Persib Fans TV, ada yang bilang siapa macam-macam lah. Itu saya ambil, saya mohon maaf, saya nggak tahu ini kreditnya ke siapa. Saya ambil, saya cuplikan di sini. Itu adalah suasana ketika akhir pertandingan. Anda lihat di situ orang-orang yang gayanya kayak hooligan itu masuk ke lapangan. Entah itu ultras, entah itu apa, masuk ke lapangan. Dia mau menyerang wasit, mau menyerang pemain lawan, semuanya diserang. Aduh, ini apa ya, kalau saya kampungan lah, saudara-saudara, kampungan ini. Anda lupa tragedi Kanjuruhan waktu itu. Untung sekarang protokol di stadion tidak lagi melibatkan polisi. Bayangin kalau itu melibatkan polisi kayak dulu. Aduh, bisa gas air mata itu. Dan kalau gas air mata ya korbannya akan sama kayak Kanjuruhan. Apa itu nggak dipikir orang-orang ini? Ini bocil-bocil bocil-bocil yang nggak, ya paling saya paham itu bocil-bocil nggak ngerti bola. Apalagi itu hari pertama Ramadan puasa, saudara-saudara. Bayangin di mana logika mereka. Itu kan, aduh, barbar lah, saudara. Konyol sekali. Pemain yang dapat kartu merah itu juga konyol. Ini supporter lebih konyol. Dia nggak mikir panjang. Ngapain meluapkan emosi orang yang kesalahannya itu ada pada tim Anda. Tim Anda yang tidak mampu mencetak 4 gol. Kenapa tim Anda tidak mampu mencetak banyak gol? Karena pada leg pertama tim Anda kalah. Itu yang harus introspeksi diri. Jadi introspeksi, jangan selalu menyalahkan. Jangan seolah-olah Anda paling benar, tim Anda paling hebat, punya tradisi. Di mana? Di Asia. Nggak ada tim Indonesia punya tradisi di Asia. Jadi seolah harga diri, bullshit lah, harga diri apaan? Kecuali kalian itu Real Madrid, klub terbaik abad 20, klub pemilik gelar Liga Champion terbanyak Eropa, itu bolehlah kalian bicara harga diri. Tapi kalau klub dari Indonesia, apa yang mau diharga dirikan? Juara Liga Indonesia juga baru berapa? 4. Kemudian sebelumnya Perserikatan. Di level Asia juga nggak punya gelar apa-apa. Jadi nggak usah berlebihan, gak usah lebay, dan harus terima kenyataan bahwa sepak bola itu ada kalah, ada menang. Kalah menang itu biasa. Ini hanya permainan. Dan pikirkan jangka panjang, masa depan. Ini ditonton oleh bukan hanya orang Bandung, bukan hanya orang Indonesia, ditonton di Asia. Karena ini turnamen kompetisi level Asia, Liga Champion Asia 2. Bayangin di mana muka kita ini mau ditaruh kalau kelakuannya kayak gini. Nggak sportif sama sekali, saudara-saudara.
Kegagalan Persib Bandung di Liga Champions Asia 2 ini memang menunjukkan bahwa ya kualitas Liga Indonesia ya segini. Saudara, level Liga Indonesia ya begini nih. Ini fakta ya. Level Liga Indonesia segini. Jadi kalau ada pemain-pemain keturunan, pemain-pemain diaspora, pemain-pemain abroad pulang ke Indonesia, main di Liga Indonesia untuk saat ini ya sangat disayangkan sekali ya, kualitasnya begini. Ada 2 pemain dari tim nasional Indonesia dari Eropa, Eliano Reinders, Tom Hai juga mainnya begini. Ada Levin Kurzawa pada akhirnya main, saudara-saudara, juga mainnya begitu. Bahkan kalau saya lihat Levin Kurzawa mah, aduh, nggak ngapa-ngapain. Larinya kurang, malas, ke badannya menurut saya tidak se-fit zaman dulu. Cuma buang-buang duit aja lah. Ini klub seperti Persib ini cuma buang-buang duit aja. Semua dibeli, semua digaji mahal-mahal, tetapi mainnya ya mengecewakan kayak begitu. Ini level Indonesia ya begini, level klub ini. Makanya kalau ada pemain Indonesia, pemain timnas abroad, apalagi itu pemain keturunan yang susah-susah dinaturalisasi kemudian kembali ke Indonesia di usia muda pula, saya agak kecewa dan ya protes lah, saudara-saudara, karena ya kualitasnya begini, kualitas liga kita ini begini, nggak bisa bersaing di level, bahkan di level Asia, dengan klub Thailand pun ya begini hasilnya. Ratchaburi itu bukan juara liga, bukan, saudara-saudara. Juara liganya adalah Buriram kalau nggak salah, Buriram atau Pathum ya. Itulah pokoknya, dia bukan salah satu klub besar di Thai League One sekarang itu ya Buriram, Bangkok United, kemudian si BG Pathum United, itu 3 itu. Nah ini Ratchaburi itu di luar itu. Nah, bayangin sama tim yang bukan Big Three, bukan tim besar, bukan tim juara di Thailand aja, Persib nggak mampu berbuat apa-apa, apalagi kalau ketemu tim besar. Kemarin di fase grup mereka ketemu Bangkok United. Padahal Bangkok United lebih bagus dari Ratchaburi. Jadi ini kualitas kita memang segini, kualitas ini. Jadi tolonglah ini kepada bapak-bapak yang berkuasa di Indonesia, di PSSI itu, pemain-pemain abroad kita jangan didorong pulang. Jangan didorong pulang untuk saat ini, karena memang kualitasnya begini. Nanti kasihan pemain itu, kasihan pula tim nasional nanti kualitasnya ikut menurun, penurunan karir. Apalagi yang usianya masih muda. Saudara-saudara, biarkan mereka bermain di luar karena fakta ini fakta, sekali lagi bukan kita menjelek-jelekan negara kita, tapi faktanya memang klub Indonesia tidak bisa berbuat banyak di kompetisi Asia yang level tinggi, saudara-saudara, seperti Liga Champions Asia. Solusinya gimana, saudara-saudara? Ya solusinya nggak usah ada bola lah. Nggak usah ada bola, di Konoha ini nggak usah ada bola. Kita nggak butuh main bola. Kita butuhnya liga korupsi, itu aja. Kita butuhnya fufu-fafa, itu aja udah. Nggak butuh main bola. Nggak di liga yang level tinggi, nggak di liga level bawah, semuanya rusuh. Liga 4, Anda lihat. PSIR Rembang lawan mana itu, Persak. Wasit dikejar-kejar kayak gitu, itu kan, aduh, kayak kita hidup di zaman batu aja, saudara-saudara. Sebelumnya PSIS juga lawan mana itu, Blora atau lawan mana juga pemainnya barbar sekali. Sebelumnya di Jawa Timur, di DIY pemain pakai tendangan kungfu, itu kan gila, dan itu merata. Di Sumatera juga sama kejadiannya. Di mana, Jambi atau di mana itu, gila, saudara-saudara. Di Nusa Tenggara Timur bahkan juga sama. Jadi memang ini nggak cocok main bola. Di Indonesia ini nggak cocok lah. Nggak cocok kita main bola. Kita lebih cocok main korupsi. Itu aja udah. Main korupsi, kemudian main fufu-fafa. Itu main ijazah-ijazahan, itu lebih cocok. Ijazah palsu. Itu kita lebih cocok. Kita nggak cocok main bola. Udah, lebih baik nggak usah ada main bola daripada setiap kali ada pertandingan yang terjadi adalah kerusuhan. Fasilitas stadion sudah dibikin pakai duit rakyat, pakai uang pajak. Kalah timnya, ngamuk, dirusak. Itu kan Anda buang-buang duit, itu loh. Sementara ekonomi negara juga nggak maju-maju amat. Ekonominya nggak bagus-bagus amat. Banyak orang miskin. Jadi itu percuma lah bola kalau solusinya ngamuk. Kalah dikit ngamuk, seolah-olah klub Anda ini klub yang besar sekali, klub yang selalu mengatasnamakan harga diri, selalu mengatasnamakan gengsi. Jangan bicara harga diri kalau pemerintah kalian masih utang ke luar negeri.
Ini apaan? Kalau kalian sudah kayak Amerika, kayak Inggris, itu bolehlah bicara harga diri. Sudah mapan, tim klubnya, tim nasionalnya sudah hebat, itu bolehlah. Tapi kalau masih kayak Indonesia begini, ya solusinya udah nggak usah ada bola lah. Bubarin aja, kita main apalah. Main gundu atau main gobak sodor. Atau main apa yang nggak butuh ada rusuh-rusuh segala, saudara. Jadi ini harus menjadi hukuman aja nggak cukup. Hukuman aja nggak cukup. Karena memang ini sudah dari lahir lah, sudah dari orok. Dari jabang bayi. Dihukum. Lu nanti lupa bikin rusuh lagi, dihukum, lupa bikin rusuh lagi. Ya kayak begitu lagi, penonton dilarang datang ke stadion, nanti penyakitnya sembuh, nanti setelah disuruh datang lagi, penyakitnya kambuh lagi. Ya kayak begitu, itu berulang-ulang, kayak lingkaran setan berulang-ulang dan nggak ada solusi. Saya juga sudah nyerah, nggak tahu solusinya mau gimana lagi. Ya solusi paling masuk akal, udah sepak bola ganti dengan liga korupsi. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Vanuatu, dari Santa Fenang sampai kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin. Tadi kita membahas, mereaksi, mengulas bagaimana kelakuan oknum. Nah, katanya oknum begitu, oknum supporter tapi banyak. Oknum tapi banyak yang tidak bisa menerima kegagalan Persib di ACL 2, di Liga Champions Asia 2 dengan menyerbu lapangan, mengejar wasit, bahkan wasitnya sampai lari terbirit-birit. Mereka merusak fasilitas stadion, melempari, semua dilempar. Pokoknya intensinya menyerang. Pemain Raja Buri juga kemudian berlari. Pemain Persib, pelatih Persib berusaha menenangkan situasi, tetapi ya itulah yang terjadi. Oknum banyak sekali ya. Kalau oknum banyak itu ya berarti bukan oknum, itu berarti termasif dan terstruktur. Jangan bilang sporadis, jangan bilang spontanitas. Spontanitas itu 1-2 orang. Kalau itu banyak begitu ya itu rombongan. Gerombolan itu, saudara-saudara. Dan ya ini bikin malu lah, bikin malu di level se-Asia, kompetisi selevel Asia ada kejadian seperti ini. Seolah-olah kita lupa Indonesia pernah ada yang namanya tragedi Kanjuruhan, puluhan orang, ratusan orang meninggal, merenggang nyawa secara sia-sia hanya karena sepak bola. Jadi mau sampai kapan situasi seperti ini akan terjadi di kompetisi di sepak bola Indonesia? Sampai kapan? Kacau. Dah lebih baik bubarin aja, nggak usah ada bola. Kita main liga korupsi, kita main liga fufu-fafa. Itu aja udah, itu yang paling masuk akal di Indonesia, di Konoha untuk saat ini, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan. Ada di Instagram, ada lagi di Facebook, dan ada lagi di TikTok. Di TikTok ya, betul. Di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, tidak berguna, tidak membagongkan, dan tidak bermutulah, saudara-saudara. Salam olahraga dan merdeka.